organisasi. Hal ini dalam kajian organisasi itu menurut Isaac Adizes, jadi ada namanya Isaac Adizes menjelaskan bahwa organisasi itu tidak mati karena usia. Organisasi itu akan berjalan dengan panjang, ya, Nahdlatul Ulama, ya, Syarikah Islam, Muhammadiyah, kemudian apa lagi namanya, persis, kemudian apa namanya sahabat kita dari apa turunan dari Al-Wasliyah, Al-Irsyad, ya, semuanya akan berjalan dengan baik itu karena dia diteruskan adanya kader. Dia akan berhenti ketika dia tidak menyiapkan penerusnya. Namanya adalah corporate life cycle. Fenomena ini sangat relevan dengan kondisi masjid kita. Jadi masjid kita ini kalau mau dikembangkan maka kadernya harus bagus, ya. Bahkan kalau Muhammadiyah ini bagusnya dia itu selalu masjid itu ada amal usaha di bidang pendidikan yang menyiapkan kader di samping-sampingnya. Itu yang bagus, ya. Contoh menjadi Istiqomah dengan SMP-nya, Hajah Nuriyah, kemudian apa Assalam dengan SD Alamnya misalnya. At-Taqwa nggak tahu ya, At-Taqwa belum ada ya, kalau usaha belum ada. Ya siapa tahu nanti yang lapangan yang kosong di sebelahnya itu jadi ini, jadi TK misalnya. Nanti harus beliau bisa dipercaya. Ya, baik, slide lanjut. Tapi saya percaya beliau luar biasa pemikirannya, ya. Tinggal apakah pemikiran itu sama cepatnya dengan perbuatan nanti. Baik, kita lihat konteks Masjid Muhammadiyah di Banjarbaru. Saya dapat info tentang masalah Masjid Muhammadiyah di Banjarbaru, ya. Jadi Banjarbaru ini berbeda dengan Banjarmasin yang saya lihat. Banjarmasin ini dia itu terbangun dalam sosiokultural dari kerajaan dulu, kerajaan Banjarmasin namanya. Banjarmasin, kerajaan Banjar, sehingga di situ sangat kental sekali dengan orang-orang Banjarnya di sana. Kuin, Kelayan, Pengembangan, ya. Tetapi berbeda dengan Banjarbaru, ya. Banjarbaru ini adalah wilayah urban, ya, wilayah urban dan keragaman latar belakang sosial dan keberagaman. Jadi penerimaan perubahan itu justru lebih banyak terjadi di Banjarbaru daripada Banjarmasin. Ini yang luar biasa di Banjarbaru ini. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa perkembangan di Banjarbaru ini luar biasa karena wilayahnya adalah urban dengan pola pikir yang berbeda tetapi menerima kemajuan ini yang luar biasa dibandingkan Banjarmasin. Tetapi ada titik kritisnya di situ ketika wilayah urban ini. Titik kritisnya adalah ketika ada suatu hal yang mendominasi, dia akan cepat berubah. Dia akan cepat berubah oleh yang mendominasi tersebut. Tidak terkecuali juga masjid-masjid kita, Masjid Muhammadiyah dalam hal ini. Nah, kondisi yang dihadapi oleh Masjid Muhammadiyah saat ini apa? Kepengurusan masjid tidak seluruhnya kader Muhammadiyah. Ya, mungkin saja saya tidak mengatakan bahwa ini dari si A, si B atau dari luar. Mungkin saja akan ada masuk kader-kader yang lain yang justru akan mempengaruhi nanti bagaimana masjid kita tersebut. Ya, ada beberapa masjid bahkan di luar Kalimantan Selatan, di daerah Jawa, ya, waktu saya dulu mengambil spesialis di Jawa, di Yogyakarta, itu yang lama-kelamaan dia tersisih diambil oleh yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan. Banjarbaru itu sangat cepat terjadinya hal tersebut. Dan akhirnya apa? Menjadi lebih terbuka dari berbagai penceramah dengan latar manhaj yang berbeda. Kita katakan bahwa Masjid Muhammadiyah terbuka, ya. Temanya macam-macam, bahkan saya memberikan tema kesehatan dan sebagainya boleh. Tetapi yang kita perhatikan bagaimana manhajnya, ya, manhajnya tersebut apakah ini memang sesuai atau tidak. Nah, sehingga batas identitas dan manhaj itu seringkali karena urbannya tersebut dianggap tidak krusial. Sehingga daripada itu sebenarnya perlu dibentengi. Bagaimana membentenginya? Menciptakan kader, ya, menciptakan kader anak muda di masjid yang sekarang ini masih sangat terbatas, ya. Mungkin saja kita bisa lihat misalnya kalau di At-Taqwa misalnya sudah ada kadernya, di Istiqomah ada kadernya misalnya. Tapi mungkin belum tentu di As-Salam misalnya terlihat kadernya misalnya.
Dia misalnya mungkin sudah belum menyiapkan, misalnya kan bisa saja kan belum menyiapkan, bisa siapkan kader. Nah ini harus nih, harus segera disiapkan. Termasuk ini di masjid sini, ini yang betul-betul dipegang oleh, ini di bawah pimpinan ranting ya, Cabang. di bawah pimpinan cabang ya. Ini yang Kalimantan betul-betul Selatan. dipegang oleh pimpinan cabang. Sudah berapa lama Mas? Hanya aja. Ini harus segera. Bahkan kalau bisa itu ya dibentuk takmirnya itu, Al-Jihad itu luar biasa. Takmir masjidnya itu hanya 2 atau 3 orang yang senior. Selebihnya anak muda semua, itu Nabil, kemudian siapa lagi. Nah itu takmirnya, takmir khusus masjid. Dia dipersiapkan sudah mental sebagai takmir masjid. Sama juga, jadi jangan tidak mesti Pak takmir itu harus orang tua ya takmirnya, tapi eksekusinya nanti anak-anak muda itu supaya dia bisa berpikir bagaimana jalannya masjid tersebut. Nah, situasi ini di Banjarmasin bukan untuk disesali ya, tetapi menjadi alasan kuat mengapa pengkaderan masjid itu harus diperkuat agar masjid tetap terbuka, tidak menghalangi, namun memiliki arah dan jati diri yang jelas. Ya, arah dan jati diri yang jelas. Artinya kita pernah nggak kalau ada orang di luar sholat ke kita itu dilihat dari atas sampai bawah, nggak pernah kan? Nah, ini coba rekamannya di stop sebentar, nanti di share.